Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru, hidup yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Hari ini tanggal 1 Mei 2021 kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh memasuki bulan yang baru yaitu bulan Mei. Untuk mengawali hari ini dan juga bulan Mei ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Bagian firman Tuhan ini berbicara tentang pengampunan, di mana seorang murid Yesus yaitu Petrus datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, sampai berapa kalikah kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Apakah sampai 7 kali cukup? Kemudian Tuhan Yesus menjawab Petrus, kita harus mengampuni orang sampai 77 kali 7 kali. Apa maksud perkataan Tuhan Yesus itu? Mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita sampai 70 kali 7 kali. Maksud daripada Tuhan Yesus yaitu bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu tidak terbatas. Itu artinya 70 kali 7 kali. Kita harus mengampuni kesalahan orang lain itu tidak ada batasnya. Tidak cukup hanya 7 kali kita mengampuni orang, tetapi kita tidak terbatas mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan mengapa kita harus mengampuni orang lain itu dengan tidak terbatas. Harus mengampuni orang 70 kali 7 kali. Di dalam perumpamaan ini diceritakan tentang ada dua orang yang berhutang. Seorang hamba berhutang kepada tuannya, yaitu seorang raja, dengan hutang yang sangat besar, yaitu dia berhutang kepada raja 10.000 talenta. Ya, ini 10.000 talenta ini adalah jumlah yang sangat besar. Satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Dan satu dinar itu adalah merupakan upah buruh satu hari. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa kalikan sendiri. Kalau misalnya upah buruh harian satu hari ada 100.000, maka dikalikan dengan 6.000 dinar, kira-kira berapa satu talenta itu? Yaitu satu talenta kira-kira itu adalah 600 juta. Satu dinar itu kira-kira 600 juta. Nah, belum lagi dikali 10.000 talenta. Itu adalah merupakan suatu jumlah yang sangat besar. Nah, kemudian ketika raja itu mengadakan perhitungan dengan hamba ini, maka hamba ini dia tidak sanggup membayarnya. Ya, kemudian raja memerintahkan agar dia ditangkap bersama dengan anak-anak dan istrinya sampai dia melunasi hutangnya. Tetapi kemudian hamba ini sujud kepada raja itu dan minta belas kasihan. Kemudian ketika raja itu melihat orang ini, hamba ini, dia memberikan belas kasihan dan mengampuni hamba ini, membebaskan dia dari hutang yang besar itu. Nah, baru saja dia keluar dari ruangan istana raja, maka kemudian dia bertemu dengan kawannya, sama-sama hamba. Dan hamba yang lain itu berhutang kepadanya hanya 100 dinar. Hanya 100 dinar, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini merupakan suatu hutang yang sangat kecil jika dibandingkan dengan hutang hamba itu sendiri kepada raja. Kemudian dia minta supaya kawannya itu melunasi hutangnya. Kawannya minta waktu supaya dia bisa melunasi hutangnya. Kawannya itu bermaksud akan melunasi hutangnya. Tapi kemudian hamba yang jahat ini, dia mencekik kawannya itu dan kemudian menjebloskan kawannya yang berutang 100 dinar itu ke dalam penjara. Tidak mengampuni kawannya, tidak memberikan belas kasihan kepada kawannya.
Kemudian teman-teman yang lain yang melihat peristiwa ini melaporkan kepada raja. Bagaimana seorang hamba yang sudah diampuni oleh raja, tetapi dia sendiri tidak bisa mengampuni orang lain yang berutang kecil kepadanya. Nah, kemudian raja memanggil orang itu dan kemudian menyuruh orang ini ditangkap dan dimasukkan ke penjara sampai dia melunaskan utang-utangnya. Jadi melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita satu alasan kenapa kita harus mengampuni orang lain, karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa. Dosa dan kesalahan kita itu sangat besar di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan tidak memperhitungkan segala dosa dan kesalahan kita terhadapnya. Maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak ada alasan bagi kita tidak mengampuni orang lain, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Ini alasan yang pertama kenapa kita harus mengampuni orang lain. Alasan yang kedua kenapa kita harus mengampuni orang lain. Jika kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Sama seperti hamba yang jahat ini, dia telah diampuni oleh raja, tetapi dia tidak mengampuni kawannya yang mempunyai kesalahan yang kecil. Sehingga apa yang dibuat oleh hamba yang jahat ini juga diukurkan, dikenakan kepada dia. Dia yang tidak mengampuni kawannya, kemudian dipanggil lagi oleh raja, kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara sampai dia melunasi hutang-hutangnya. Demikian juga dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit, di dalam doa Bapa kami. Di situ Tuhan Yesus katakan, jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Ini alasan yang kedua, kenapa kita harus mengampuni orang lain. Karena kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, kita juga tidak diampuni oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita supaya kita bisa mengampuni kesalahan orang lain karena kita sudah diampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini, mengajarkan kepada kami supaya kami dapat mengampuni kesalahan orang lain, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami memasuki hari ini, memasuki bulan ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang tolong dan pimpin kami perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini dan juga sepanjang bulan Mei ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Besok adalah hari Minggu, hari ibadah kita. Mari kita menghampiri Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Kita datang di hadapan Tuhan memuji dan menyembah Dia. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Amin.